Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, berdiri sunyi dalam remang lampu jalan di malam itu. Bangunan megah berbentuk seperti kura-kura raksasa itu kini hanya terlihat siluet samar melawan langit kota. Di balik fasad kerennya, tersembunyi sejarah kelam yang tidak banyak orang tahu. Katanya, saat pembangunan pada era 1960-an, banyak pekerja terjatuh dari ketinggian atau tertimpa material berat hingga meregang nyawa di sana. Tubuh-tubuh mereka tak sempat dibawa pulang. Jenazah mereka terkurung di balik tiang dan pondasi gedung. Malam ini, udara dingin begitu pekat seolah membawa bisikan arwah korban-korban lama itu. Suara langkah kaki bergema, seorang penjaga malam baru bernama Surya tiba di depan pintu masuk utama. Dia masih gugup. Malam pertama bertugas sendirian membuat hati berdebar. Dia memutar kunci besi tua dengan tangan gemetar, menarik pintu baja berat menutup dengan gemerincing. Seketika keheningan gedung yang megah berubah sunyi. Lampu koridor remang redup berkedip sebelum akhirnya mati, menyisakan lorong gelap panjang. Nafas Surya serasa tersedak. Kulitnya merinding menahan bisu kegelapan. Suasana hening. Surya mencoba menenangkan diri. Ia melangkah perlahan menyusuri koridor lantai dasar yang lengang. Tiang-tiang marmer tinggi memantulkan bayangannya yang samar. Engsel pintu pertemuan kadang berdecit sendiri. Hembusan angin masuk melalui celah kecil jendela, atap menerpa wajahnya dingin. Meski lampu emergensi menyala redup, penahanannya untuk tidak berlari kencang mulai lemah. Ia merogoh senter di kantong, menyalakannya menyapu lorong jauh. Matanya berkelip mengamati setiap sudut. Suara pintu geser dan atmosfer beku. Dalam hatinya Surya teringat pesan seniornya, hati-hati di Komisi 2 malam-malam. Ruang rapat Komisi 2 terletak di ujung gedung, pojok sepi yang menghadap ke dinding luar. Petugas lama menuturkan lokasi itu angker. Lampunya sering padam tiba-tiba, dan udara di sana jauh lebih dingin. Tangannya gemetar saat membuka pintu besi berat menuju ruangan itu. Begitu pintu terbuka berderit, udara di baliknya seperti disedot keluar, dinding-dinding keramik putih berubah ke kuningan gelap. Meja panjang dan kursi berbaris kosong dipayungi cahaya temaram sisa hari. Di langit-langit tinggi tergantung lampu kristal redup, namun warnanya kusam dan sedikit hijau. Semua perlengkapan rapat tampak biasa, hanya karpet tua tebal di lantai yang membuat kepalanya gatal tak nyaman. Suara tetesan air samar, entah suara apa itu, sesuatu menyeruput udara di atas balkon kecil dalam ruang rapat. Surya menoleh ke jendela tinggi yang terbuka sedikit, menampilkan balkon yang sempit. Lampu di balkon itu redup menyala sendiri, satu-satunya cahaya yang mengintip. Ia menaiki tangga besi menuju balkon dengan hati-hati. Ketika kepala Surya hampir menyentuh langit-langit, gema langkah kakinya tertutup oleh hening mencekam. Ia memutar lampu senter lebih terang ke atas, namun hanya bayang-bayang kursi kosong dan dinding tanpa lukisan. Saat Surya hendak menyentuh pegangan lampu, tiba-tiba lampu itu berkedip sangat cepat redup, lalu padam, meninggalkan balkon dalam gelap. Napas Surya tertahan. Suara gemerisi kain di koridor. Ia turun kembali ke koridor utama dengan perasaan aneh. Segera saja muncul suara lain. Di belakangnya, dari lorong kosong, tercium desahan panjang lembut, seperti ada seseorang menghela napas panjang sambil mengintip. Surya berbalik mendadak. Senter diarahkan ke kegelapan. Namun hanya dinding-dinding marmer yang kembali menatap sendu. Ia menengadah ke langit-langit, tidak ada yang bergerak. Namun semua inderanya berteriak.
Ada sesuatu yang mengikutinya. Detak jantung Surya dan napas cepat. Kembali di pintu Komisi 2, Surya berulang kali mengetuk kayu papan, setengah berharap ada penjaga lain di dalam. Yang terdengar hanyalah gema detak dan dentuman senter. Akhirnya ia melangkah masuk kembali dengan langkah gontai. Suasana makin aneh. Lampu plafon gemerlap berjatuhan sementara, satu persatu mati sendiri. Meja rapat panjang tergenang oleh remah debu tipis. Suara mesin AC petang berderik, namun terasa lebih panas dari biasanya. Surya menggigil kembali saat sebuah perasaan kosong menyergap dada. Bukan hanya suara pintu, tapi lirihnya lirikan mata tak terlihat. Dia merunduk, hampir tak berani bernafas. Sementara senter terus menyapu ruangan tanpa hasil. Hanya angin, pikirnya tanpa yakin. Suara alunan gamelan lembut, di ujung keributan hening. Tiba-tiba Surya mendengar nada-nada halus gamelan mengalun pelan jauh dari sini, namun jelas dan mistis. Nada rinainya merdu, tetapi menggema seram di telinga. Peralatan gamelan usang bergetar bagai ada yang memainkan dari kejauhan. Segera hati Surya berdegup kencang. Tidak mungkin ada orang atau musik hidup di gedung sepi ini. Cahaya lampu neon di tangga tiba-tiba beralih menjadi biru suram. Satu-satunya sumber cahaya biru lemah yang ia kenal. Denyut gamelan berhenti seketika saat dia berpaling. Koridor menjadi senyap seperti baru saja ada ledakan bunyi. Suasana makin menyesakkan dada. Suara pintu menutup perlahan. Dengan tangannya masih gemetar, Surya membuka lagi pintu Komisi 2 lalu segera menutupnya rapat-rapat. Ia memutuskan mengecek ruangan lain yang lebih terbuka. Nafasnya sudah tidak teratur. Suara kerang ditarik. Langkah Surya melesat ke press room di lantai bawah, yang biasa dijadikan tempat staf bersantai. Pintu ruang itu separuh tertutup, cahaya lampu meja temaram menyeruak lewat celah. Surya mendekat pelan, tangan menghibur seakan ada orang di depan. Namun ketika ia dorong pintu, ruangan itu benar-benar kosong. Hanya kursi-kursi kayu dan meja bekas minum tertinggal. Namun ia langsung terkejut melihat lampu meja kuning menyala sendiri. Kap lampu melengkung memancarkan cahaya lembut ke arah musola kecil yang sudah lama dibongkar. Angin malam masuk lewat jendela lipat di belakang. Udara jadi dingin sekali. Suara tetesan air keran. Suara entah datang dari mana. Air mengalir pelan dari sebuah wastafel tua di sudut. Surya mendekati wastafel itu. Tangannya tergentak ketika keran berkara tiba-tiba bergerak sendiri, membuka jalannya, dan air dingin mulai menetes tanpa henti. Air satu persatu menitik ke ubin dingin, lalu membentuk jejak basah menuruni lantai sampai melewati area penyambut tamu. Surya menunduk, sosoknya terpantul samar di genangan kecil. Lampu meja berayun ringan. Bayangannya melintasi meja tanpa orang. Air tiba-tiba memancar deras. Dalam sekejap, tetesan air berubah menjadi pancuran deras. Keran tak bisa ditutup. Pegangan berputar dengan kekuatan yang sepertinya di luar akal. Air mengalir deras, menyembur ke lantai. Surya loncat mundur ketakutan. Mengangkat kakinya ke mejanya untuk menghindar. Air banjir memenuhi seluruh lantai hingga sesajen sisa buku catatan majalah mengapung. Tercium bau apek yang lembab bercampur aroma sabun dan karat. Kumpulan air itu seperti sungai kecil, membasahi kaki Surya yang kaku. Tepat saat itu, terdengar suara tangisan lirih seorang wanita. Suaranya parau, penuh duka dan rindu. Seolah di tepi telinganya, ada sesosok perempuan meratapi sesuatu di sudut ruangan. Surya berhenti panik, mendengarkan gemerisik tangis. Jantungnya berlari, otak mencoba melawan keberanian yang hendak lari lagi. Perlahan, ia berbalik mengarahkan senter ke cermin di atas wastafel.
Di kaca bening itu tercermin siluet samar perempuan bergaun putih panjang, rambut hitam pekat terurai, menyandar di tepi wastafel. Bibirnya bergerak pelan, tapi hanya isak tangis yang terucap. Matanya merah bercahaya menatap Surya sambil menyeka air mata sendiri. Sosok itu tepat di balik punggungnya. Surya bisa melihatnya hanya lewat pantulan ini. Dia tidak tahu siapa, tapi aura sedih dan marah terpancar dari sosok berwajah pucat itu. Suara napas tertahan Surya mundur. Hati Surya seperti teriris saat melihat bayangan itu. Ia mundur panik, tersandung kursi kayu hingga terjatuh. Kepalanya bergetar, lututnya lemas tak bisa menahan badan. Isakan tangis wanita itu langsung berubah menjadi tawa tinggi pelan yang menggema. Sebelum tiba-tiba senyap, lampu-lampu kerlap-kerlip di atas menyala kembali normal. Api yang tadinya biru itu padam, lalu tinggal lampu putih biasa. Surya terjebak di gedung sepi. Matanya mencari ke segala sudut, tetapi hanya kosong. Suara pintu tertutup dengan gemerincing. Kakinya gemetar setengah tak sadar kembali ke pintu press room. Ia menghempaskan pantat ke lantai luar ruangan, berpegangan ke dinding dingin. Nafasnya tercekat tapi napasnya panjang lega, setidaknya air berhenti mengalir. Detak jantungnya teredam suara dengung mati dari lampu lantai atas yang mati mendadak. Koridor di depannya gelap, lampu emergensi kuning pudar satu-satunya penerang samar. Surya mendengar pikirannya, lebih baik pulang saja. Suara langkah cepat Surya di koridor. Saat menelusuri koridor menuju pintu keluar, kilasan ingatan datang tak terduga. Ia teringat bisik-bisik orang tua, ada perempuan cantik yang suka menggodanya. Beberapa waktu lalu, salah satu petugas cleaning di sini sempat terperangkap dalam kisah mistis. Katanya di malam gelap, seorang pria bersih-bersih tertarik mendekati taman belakang gedung, karena ada perempuan cantik memanggilnya untuk berkencan. Ketika ditemukan keesokan harinya, ia hanya mengenakan celana dalam, cerita menghantui mereka bertahun-tahun. Surya mempercepat langkah, bulu kuduknya meremang menatap setiap sudut lorong. Suara bisikan lembut dan hembus angin malam. Tiba-tiba dari kegelapan di sudut koridor, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Berbisik antara kepulan angin, "Surya, Surya." Surya terhenti seketika, dan hatinya langsung melompat. Dalam pandangan remang, ia menoleh ke kanan. Hanya terlihat jendela gelap dan bayang-bayang pepohonan di luar. Langit malam yang dingin tampak menggantung, kelam dan sepi. Suara gonggongan anjing terdengar jauh. Jantung Surya berdegup makin cepat ketika lampu di koridor itu berkedip tak stabil. Di ujung lorong, sekelebat siluet seseorang berkebaya putih lewat begitu cepat. Tubuh tinggi berbalut kain putih itu melintas samar di pantulan kaca jendela. Surya nyaris menjerit. Ia mengedipkan mata, membayangkan satu sosok perempuan melayang di hadapannya, memanggil. Namun sosok itu sudah lenyap, ibarat embusan angin saat ia menghela napas panik. Suara langkah cepat di tangga, dengan rasa panik mencekam, Surya berlari menuruni tangga besi darurat. Setiap anak tangga berderit di telinganya. Air hujan menyeruak masuk dari celah pintu terbuka, membuat lantai basah licin. Kaki kanannya terpeleset, dan ia hampir tersungkur. Namun dengan refleks cepat ia menangkap diri, nyaris jatuh ke lantai basemen. Jantungnya berdegup habis-habisan, seakan ada yang mengejarnya. Senter terlepas dari genggaman dan berputar jatuh beberapa inci di depan. Cahaya tipisnya menerangi sebagian tangga, menunjukkan Surya tangannya gemetar melangkah pelan menuruni sisanya. Suara pintu utama berderi terbuka. Akhirnya Surya sampai di lobi. Pintu utama terbuka sendiri ketika ia menoleh ke arah lembah gelap di luar. Begitu ia menjejakkan kaki keluar,
Hujan pelan mulai turun membekap bahunya. Gerimis membawa aroma logam tanah basah. Surya menoleh ke balik pilar gedung, mencari sumber suara, tapi kembali sunyi seperti biasanya. Lampu trotoar di luar menyorot kabut tipis yang menutupi jalan berkelok. Gedung DPR di belakangnya tampak megah namun menakutkan, seolah menatapnya dengan mata kosong. Malam itu Surya hanya ingin pulang. Namun gedung yang dulu dia kagumi kini berubah menjadi labirin mimpi buruk. Bayangan balkon Komisi 2, gemerincik air dari lorong gelap, dan tangisan tanpa tubuh di press room, semuanya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Pintu-pintu kosong di kompleks parlemen berbisik senada. Ada sesuatu di balik dinding-dinding tebal ini. Ada yang menempel di dalam kepalanya seperti bau apek yang tak mau hilang. Bukan hanya ingatan, melainkan sesuatu yang ikut berjalan bersamanya. Ia sampai rumah, mandi air panas 2 kali, namun air panas tak mampu mencairkan dingin yang menetap di tulang punggungnya. Matanya selalu menerawang. Bayangan perempuan bergaun putih itu muncul di sudut kamarnya jika ia menutup mata terlalu lama. Beberapa hari berlalu. Rekan-rekannya bergurau kecil, menganggapnya lebay, gedung tua, banyak cerita, itu saja. Tapi malam-malam Surya tak pernah tenang. Ia mulai mendengar suara halus dari telepon rumahnya saat tengah malam. Bunyi gamelan yang sangat samar, lalu desahan seorang perempuan memanggil namanya. Ponselnya tak bergetar, panggilan tak pernah terekam. Ia mengira hal itu mimpi sampai satu malam. Ia melihat jejak basah kecil di lantai ruang tamunya, seperti tetesan air keran yang tak pernah ia buka. Dengan nada getir, Surya mulai percaya. Gedung itu meninggalkan sesuatu padanya, dan sesuatu itu belum selesai. Tiga minggu setelahnya, ada laporan bahwa salah satu petugas kebersihan hilang saat jam tugas malam. Namanya Pak Danu, pria parubaya yang ramah, hilang tanpa jejak setelah shift terakhirnya. Rekan kerja menyebut terakhir terlihat memasuki lorong menuju gedung kura-kura. CCTV memperlihatkan langkahnya samar, lalu garis waktu berhenti. Surya membaca berita itu sambil menelan ludah. Di dalam darahnya, ketakutan dan rasa bersalah bercampur. Malam itu ketika ia lari keluar, ia melewati lorong yang sama dengan Pak Danu. Suasana mencekam. Malam berikutnya, rasa penasaran Surya melampaui ketakutan. Ia kembali ke gedung, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai manusia yang tak sanggup ulangi rasa tidak berdaya melihat rekan hilang. Pintu utama memang terkunci, tapi pintu servis kecil masih bisa dibuka dengan kunci yang ia curi dari loker petugas. Begitu masuk, bau lembab langsung menyergap. Lampu emergency berdenyut samar, dan suara gamelan lagi-lagi menyusup dari dinding. Dia menyalakan senter, lalu melangkah, kali ini lebih pelan, lebih siap. Surya menuju ke Komisi 2, tempat yang paling sering disebut orang angker. Lantai-lantai itu terasa lebih empuk dari biasanya, seakan ada sesuatu menyerap jejak kakinya. Ketika ia melewati ruang-ruang sidang, layar monitor menampilkan barisan kursi kosong. Pantulan kaca memperlihatkan bukan dirinya, tetapi bayangan lain. Sosok pria kurus berkemeja lusuh duduk di tribun pojok, menatap lurus ke depan. Surya menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia berjalan lagi, meraba dinding, lalu merasa sesuatu menyentuh punggungnya seperti udara dingin yang lewat. Namun tak ada angin. Suara desir kain dan bisikan tak jelas. Di lorong kecil menuju press room, ada bekas sepatu yang terseret, seolah seseorang berjalan telanjang, menarik ujung kain sarung.
Ketika senter Surya mengarah ke lantai, terlihat bekas kulit yang terkelupas, seperti goresan tua. Dia menekuk mulutnya, tak ingin mengeluarkan suara. Tiba-tiba, dari salah satu kamar mandi, terdengar suara terbungkuk-bungkuk. Suara lonceng kecil, serupa bunyi kancing pada kain yang retak. Surya melangkah mendekat. Pintu kamar mandi yang biasanya terkunci, kini terbuka sedikit, menimbulkan aroma sabun dan dupa busuk. Di dalam kamar mandi, ia melihat sosok pocong yang tersandar di pojok. Bukan seperti pocong biasa yang menyeramkan, melainkan pocong yang kakinya tampak basah, ada bekas lumpur di kain kafannya. Mata pocong itu, meski tertutup kain, memberi kesan memandang ke dalam seperti ada lubang gelap yang melahap cahaya. Surya terpaku. Pocong itu bergerak perlahan, seperti menunggu sesuatu. Ia tak berani berkedip. Di sela-sela derit itu, muncul suara tawa cekikikan anak kecil yang mengintip di balik cermin. Dengan nada rendah, suara itu mengisyaratkan sesuatu yang salah. Di sini bukan hanya satu jenis gangguan, ada banyak sekaligus. Suara gamelan makin kuat, memandu Surya seperti kompas gelap menuju ke sebuah tangga kecil yang sebelumnya tak ada di denah yang ia hafal. Tangga itu menurun ke bawah tanah, tersembunyi di balik rak arsip yang tua. Ia menuruni anak tangga yang lembab dan dingin. Senter menyapu dinding berlendir yang berlapis cat melepuh. Di pojok ruangan bawah tanah itu, ia menemukan pintu kayu kecil, setengah roboh. Dari celah pintu, sekelumit cahaya merah memancar, seperti ada obor dari dalam. Suara detak kecil, seperti jantung. Surya mendorong pintu perlahan. Di dalam, ruangan sempit itu dipenuhi oleh barang-barang sisa pembangunan. Palu, helm berkarat, potongan kayu, dan paling menakutkan, sebuah kotak kayu kecil yang dibuka setengah. Isinya tumpukan batu bata dan kain lusuh yang membentuk semacam kuburan mini. Di salah satu kain terselip sebuah foto pudar. Wajah seorang pria muda, senyum setengah, matanya kosong dan ada bekas kering di sudut bibirnya. Di dinding ada coretan, nama-nama yang ditulis dengan tinta hitam. Banyak sekali, beberapa sudah pudar, beberapa baru. Surya mencondongkan kepala, membacanya dengan napas tersengal. Ada nama yang membuat darahnya berhenti. Danu. Suara gugup dan bisik. Tubuh Surya melemah. Coretan di dinding terus mengalir, seperti daftar panjang korban yang pernah dirahasiakan pembangunan masa lalu. Di bawah nama Danu, ada tanggal yang sama dengan hilangnya Danu. Lalu di baris paling bawah, huruf-huruf besar baru-baru ini ditulis. Nama baru yang samar, dan satu huruf terakhir masih basah, seperti tinta yang belum kering. Jari-jarinya menyentuh huruf itu dan dia melihat dengan tersentak bahwa huruf itu adalah inisial namanya sendiri. S. Suasana hening. Suara napas yang keluar seperti remuk. Saat ia hendak menarik diri, pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Cahaya merah berkedip cepat, lalu berganti menjadi biru. Suara gamelan berubah menjadi nyanyian pilu yang mengandung kata-kata, "Kembali, jangan tinggalkan." Bersama, suara itu menempel di tenggorokannya. Surya menendang pintu, berusaha keluar, namun pintu seolah berat seperti dibebani batu bata. Ia terdorong ke dalam, tubuhnya semakin ringkih. Di sekeliling kotak kayu, bayangan-bayangan tipis mulai muncul. Bayangan pekerja dengan topi keras, darah kering di tangan, menatap kosong pada Surya. Mereka tidak bergerak cepat, hanya melayang-layang. Namun tatapan mereka seperti ingin menelan identitasnya. Suara bisik-bisik mengelilingi. Di antara bayangan itu ada sosok perempuan bergaun putih. Kali ini bukan hanya pantulan. Ia melangkah mendekat, rambutnya tampak memutih.
wajahnya dekil dan matanya kosong. Bibirnya bergetar dan ia mengangkat tangan yang penuh noda tanah. Dari arah luar pintu, terdengar suara tumpukan orang berbisik. Bawa, jangan biarkan pulang. Surya lari ke kotak kayu, meraih foto pria muda tadi, lalu menjerit keras. Suaranya bergema, menggoncangkan struktur tua itu. Bayangan itu mengerut, lalu mendekapnya seperti tangan-tangan menjilati api. Dengan nada serak, suara dentuman dan ledakan kecil. Kejutan terjadi ketika sebuah cahaya terang memancar dari senter yang terjatuh di lantai. Cahaya yang Surya kenal bukan buatan dirinya. Di balik cahaya itu muncul sosok lain. Bukan hantu, melainkan seorang lelaki tua, pekerja kuno yang selama ini dikenal sebagai Pak Ranto dalam bisik-bisik staf lama. Ia duduk di ambang pintu, tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi garis luka usia. Matanya kosong tapi menatap tetap tegas. Tangan tua itu menepuk bahu Surya dengan lembut. "Pergilah, bangun mereka biarkan," katanya dengan suara parau yang samar seperti angin. Sunyi yang menyejukkan sebagian. Suara langkah cepat dan udara berubah. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu mundur. Gema gamelan mereda sampai hanya menyisakan denyut samar. Pintu terkuak sendiri, Surya terseret keluar seperti hewan yang diseret tali. Ia tersungkur di lorong, napasnya tercekat, tubuhnya basah oleh keringat dan lendir dingin. Di saku jaketnya, ia menemukan selembar kertas lusuh. Pada kertas itu tertulis beberapa baris. "Bawa nama-nama kami keluar. Jangan tutup lagi. Mereka mencari pulang." Huruf-hurufnya tampak ditulis tangan oleh orang yang kelelahan. Tinta masih basah. Keesokan paginya, Surya melapor pada manajemen dan polisi, membawa kertas itu sebagai bukti. Mereka mesti melakukan penggeledahan. Hasilnya, ruangan bawah tanah yang Surya temukan, ruangan yang tidak ada di denah resmi, ditemukan juga. Di dalamnya tersisa beberapa artefak dari masa pembangunan, fragmen pakaian, dan beberapa tulang yang menurut forensik kemungkinan sisa korban lama. Manajemen terkejut, penemuan itu memicu penyelidikan formal. Media mulai datang. Cerita yang sebelumnya disembunyikan lama kini terbuka dengan nada tegas. Namun pembukaan itu bukan solusi. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh justru meningkat. CCTV menunjukkan bayangan melintas. Pegawai melaporkan rasa dingin menusuk ketika melewati lorong Komisi 2. Beberapa orang mengaku mendengar gamelan. Dan ada beberapa petugas yang mengaku merasa selalu diikuti perempuan berbaju putih. Polisi memeriksa catatan lama pembangunan dan menemukan dokumen yang hilang. Nama-nama pekerja yang tercatat sebagai hilang atau tidak diikuti. Seolah-olah gedung itu menuntut pengakuan. Surya, meskipun trauma, memutuskan melakukan sesuatu yang lain. Ia berkumpul bersama beberapa rekan yang juga merasakan beban, bukan untuk membalas, tetapi untuk menengahi. Mereka mengumpulkan surat-surat lama, foto-foto, dan daftar nama yang ditemukan di ruang bawah tanah. Laki-laki dan perempuan ini, yang tadinya hanya penjaga malam, cleaning service, dan teknisi, memutuskan mengadakan upacara kecil, menyalakan lilin di sudut-sudut yang sering muncul gangguan, membacakan doa untuk nama-nama yang tak mendapat pemakaman layak. Suasana haru. Malam ketika upacara kecil itu digelar, suasana berbeda. Lilin-lilin kecil menarikan cahaya di lantai marmer. Suara gamelan muncul lagi, namun kali ini lebih lembut, seperti menyambut. Bayangan yang biasanya mengintip kini berkerumun di tepi ruangan, mendengarkan. Perempuan bergaun putih tidak lagi menatap marah. Matanya basah namun tenang. Pocong yang dulu menakutkan sekarang berdiri lurus tanpa gerak. Bayangan-bayangan pekerja menutup mata. Surya membaca nama-nama dengan suara yang bergetar,
menyebutkan setiap orang satu persatu. Ia merasakan ada sesuatu yang mengalir dari ruang bawah tanah ke udara, seolah beban berat terangkat sedikit demi sedikit. Dengan nada haru, suara angin lembut dan gamelan menurun. Ketika pembacaan doa selesai, ada satu hal terakhir yang terjadi. Di dinding Komisi 2, yang sebelumnya dipenuhi coretan dan nama, muncul garis tulisan baru, bukan tulisan tangan manusia, melainkan terbentuk dari embun lembut yang berkilau. Tulisan itu sederhana, "Terima kasih, pulang." Dan di bawahnya, satu persatu titik embun jatuh ke lantai, seperti air mata yang mengucur tenang. Surya menunduk, napasnya berat namun lega. Keesokan paginya, suasana gedung terasa berbeda. Beberapa gangguan berkurang, suara gamelan menjadi jarang, dan beberapa kamar mandi yang sering menunjukkan penampakan kini kembali normal. Namun tidak semuanya hilang. Ada lubang kecil, semacam retakan pada realitas, yang tetap terbuka di suatu sudut gedung. Malam-malam tertentu, suara tangisan masih muncul, lampu berkelip sesekali, dan beberapa staf masih melaporkan mimpi-mimpi aneh. Gedung itu, rupanya, tak akan pernah menjadi biasa lagi. Ia membawa sejarahnya seperti bekas luka yang tak sepenuhnya hilang. Surya selamat, namun ia pulang dengan sesuatu yang lain juga, sebuah kesadaran. Gedung-gedung besar, terutama yang dibangun pada masa-masa keras dan tergesa, menyimpan potongan hidup manusia yang mudah dilupakan, jasad yang tak dipulangkan, nama yang tak dicatat, cerita yang ditutup rapat karena politik atau malu. Kadang, jika dibiarkan, kenangan-kenangan itu akan menuntut sumpah sebab mereka tak bisa merdeka dengan sendiri. Mereka meminta diakui. Mereka meminta pulang. Suasana hening panjang. Akhir cerita ini bukan penutup mutlak. Surya kini kerap kembali pada malam hari, bukan untuk menantang, tapi untuk menghormati. Ia menempati tempatnya bukan sebagai penjaga yang takut lagi, tetapi sebagai saksi. Dan ketika angin malam berbisik lagi, ia mendengar sekilas gamelan yang sopan, seolah berkata, "Terima kasih, manusia yang mau mendengar." Dengan nada rendah dan lembut. Namun sebelum lampu kota benar-benar padam, suatu malam, saat Surya membersihkan meja tua di ruang rekaman koran lama, ia menemukan satu lembar catatan kecil terselip di balik buku arsip, sebuah nama baru tertulis, rapih, disertai tanggal hari ini. Surya menatapnya lama. Tulisannya bukan miliknya. Di kelopak matanya, bayangan putih melintas cepat seperti senyum. Dan ia merasakan udara hangat menyentuh kepala. Dengan bisikan, namanya tetap ada di sana. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan, jangan pernah kira sebuah bangunan hanya sekadar beton dan kaca. Di sana, hidup dan mati terkadang berjalan berdampingan. Cerita ini berakhir di sini, tetapi gedung itu tetap berdiri, megah, sunyi, dan pada sesekali malam masih bernyanyi. Jika suatu malam Anda melewati jalan di depan gedung DPR dan mendengar gamelan samar, atau merasakan hawa dingin yang tak wajar, berhati-hatilah. Mungkin ada nama yang masih menunggu untuk disebut, atau suara yang ingin pulang. Jangan pernah menganggap angker itu hanya cerita. Di balik dinding-dinding tebal, ada kehidupan yang tak pernah kita lihat, dan kadang, ia meminta diakui agar ia bisa tenang. Dan bila suatu saat Anda mendengar seseorang memanggil namamu di tengah malam, pikirkan baik-baik, apakah ia memanggil untuk membawamu pulang, atau untuk membuatmu tetap tinggal? Jika bisikan malam ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu berdegup lebih kencang, tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Dengan satu ketukanmu saja, kau sudah menjadi bagian dari keluarga pemburu cerita horor ini. Terima kasih sudah setia menemaniku.